Hai semuanya, selamat datang di YouTube channel aku, Dede Septiani, pakai I, pakai Y. Oke, di video kali ini aku mau ngapain? Aku mau buat part kedua, karena sebelumnya aku udah buat video kewirausahaan part 1. Nah, jadi ini adalah video keduanya atau materi lanjutan tentang kewirausahaan. Jadi, kemarin udah aku bahas di eranya normal ini, mungkin saatnya kita menjadi seorang pengusaha gitu. Jadi buat kalian yang belum nonton video part 1-nya, wajib banget tonton dulu videonya, baru kalian tonton part 2 ini, lalu part-part berikutnya insya Allah akan aku up gitu. Nah, kali ini aku bakal bahas 4 struktur nilai kewirausahaan, kemudian wirausahawan, dan karakteristik seorang wirausahawan, dan ada juga tentang ide. Yang next, ide ini bakal dikupas lebih dalam lagi di insya Allah part 3. Jadi buat kalian yang mau tahu, ditonton videonya sampai habis ya. Oke, buat teman-teman, sebelum lanjut ke videonya, apakah sudah kalian klik tombol subscribe-nya? Dengan cara klik tombol subscribe, kalian mendukung channel aku untuk berkembang dan aku jadi makin semangat untuk berbagi video atau ide-ide atau sharing hal lainnya gitu. Buat yang udah subscribe, terima kasih. Buat yang belum, ditungguin yuk. 1, 2, 3. Diklik ya tombol subscribe-nya. Terima kasih. Oke, langsung masuk ke materi. Jadi, dari materi-materi yang aku sampaikan ini itu adalah poin-poin diantaranya aku dapat dari kuliah. Nah, bisa kalian rangkum juga, terus kalian praktekkan. Semoga materi yang aku sampaikan ini bermanfaat, bahkan bisa merubah kehidupan kalian, merubah dunia gitu ya kan. Karena sharing is caring gitu. Jadi aku dengan keterbatasan aku, kalau misalnya aku nunggu untuk menjadi seseorang yang wow, untuk menjadi siapa dulu, itu aku nggak bakal sharing gitu kan. Jadi dengan apa yang aku punya, aku berusaha untuk sharing, dan kalau ada kesalahan, kritik, saran, itu sangat aku tunggu banget. Kalian silahkan komen dengan bijak di bawah di kolom komentar. Oke, aku mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang mau aku bahas yaitu 4 struktur nilai kewirausahaan gitu. Ada 4 ya. Yang pertama itu sikap atau attitude, mental dari seorang pengusaha. Jelas ya, bukan pengusaha pun attitude-nya harus baik. Kemudian dengan attitude yang baik itu, jadi kita mudah bersosialisasi. Karena berbisnis itu kita nggak hidup, kita tuh bersosialisasi gitu, bukan kita melakukan, memang dilakukan secara mandiri, tapi kita di dalamnya itu kita berproses bersosialisasi dengan orang banyak, dengan konsumen, dengan rekan bisnis dan lain sebagainya, bahkan dengan rekan kerja bawahan kita gitu. Maksudnya berdiri sendiri itu kita mandiri, maksudnya kita ini yang mendirikan usaha tersebut gitu. Jadi yang pertama strukturnya harus kita miliki yaitu attitude yang baik, sikap yang baik dalam menjadi seorang pengusaha. Jadi itu adalah awalnya ya, kita harus memiliki sikap yang baik. Lalu struktur kedua yaitu kepeloporan atau kepemimpinan gitu. Jadi seorang pengusaha, wirausahawan atau wira swasta itu harus memiliki sikap dalam dirinya itu kepemimpinan gitu, kepeloporan. Jadi dia harus, itu tadi materi di part 1 kemarin ya, harus berkreativitas dan berinovasi gitu. Jadi punya ide, gagasan, menjadi pelopor. Misalnya nih, lanjut ya, contoh yang kemarin biar relevan. Donat itu kan udah biasa bulat. Nah, belum ada nih donat yang bentuknya kotak, segitiga, love gitu kan. Nah, si wirausahawan ini membuat donat yang bentuknya love, bolongnya love juga, atau love nggak bolong gitu. Nah, itu yang dinamakan pelopor gitu. Nah, orang melihatnya kan unik nih gitu, ada donat bentuknya love, cocok banget misal dikasih ke orang tersayang di momen-momen yang spesial buat seseorang gitu. Nah, terus banyak yang mau beli kan karena unik gitu, menjadi pelopor, banyak yang ngikutin. Nah, gitu maksudnya kita tuh harus punya ciri
jiwa kepemimpinan itu. Struktur yang ketiga itu adalah ketatalaksanaan gitu. Jadi kalau udah punya sikap, terus kita udah punya jiwa kepemimpinan, pemimpin itu harus mencontohkan gitu, kita harus melaksanakan, kita harus bisa manajemen, harus bisa memanage gitu. Jadi struktur yang ketiga itu adalah manajemen gitu, baik waktu, baik sumber daya alam, sumber daya manusia dalam usaha kita, dalam kewirausahaan yang kita jalani gitu. Struktur yang keempat ini itu berkaitan dengan potensi diri kita ya, yang udah kemarin aku bahas di part 1, potensi diri misal udah kita temukan. Nah yang keempat ini menjadi struktur dari kewirausahaan itu gitu. Jadi keterampilan, setelah kita tahu potensi diri, terus kita berlatih menjadi skill, menjadi keterampilan. Nah dari keterampilan itu kita membuka sebuah usaha, jadi terciptalah kewirausahaan. Nah dari 4 struktur itu kalau sudah kita miliki, kita sudah siap atau kita adalah seorang wirausahawan. Wirausahawan itu apa sih? Jadi wirausahawan itu adalah seseorang yang menciptakan bisnis baru dalam sebuah risiko, dalam ketidakpastian, yang tujuannya itu adalah memperoleh keuntungan gitu. Jadi wirausahawan itu dia punya jiwa pemimpin tadi itu kan. Jadi dia berani mengambil keputusan, kemudian dia memiliki skill dan memanage gitu. Karena kan menghadapi risiko, ketidakpastian, untung rugi, siap untung siap rugi, nah yang diinginkan adalah keuntungan kan. Makanya harus pandai-pandai memanage dan mengasah keterampilan atau memiliki keterampilan gitu. Kalian siap? Atau kalian adalah seorang pengusaha? Bisa sharing di kolom komentar ya, jangan pelit ilmu. Karena berbagi kebaikan, menolong dalam kebaikan itu baik. Nah tolong dievaluasi apakah ada ciri-ciri yang aku sebutkan ini dalam diri kalian. Itu berpeluang besar kalian menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang wirausahawan ya. Nah ini dia ciri-cirinya, tolong disimak. Karakteristik seorang wirausahawan itu dia percaya diri gitu. Kalau misalnya kalian memiliki kepercayaan, ini dalam konteks positif ya, bukan yang kepedean, bukan, tapi benar-benar dia percaya diri. Nah, orang yang percaya diri itu adalah orang yang memang memiliki kemampuan atau skill menguasai sebuah materi tersebut gitu. Jadi dia percaya diri dan menyampaikannya. Beda lagi sama demam panggung ya, misal dia memang sudah mempersiapkan, dia memang sudah menguasai, tapi dia gugup gitu. Tapi kalau memang benar-benar dia dia percaya diri gitu, karena dia udah menguasai gitu, udah walaupun dia gugup, walaupun dia keringat dingin gitu ya, tapi begitu di atas panggung atau di atas mimbar seminar atau sudah saatnya dia menyampaikan apa yang harus disampaikan yang sudah dipersiapkan sebelumnya, itu dia akan menyampaikan dengan dengan baik gitu, dengan percaya diri ya, karena dia sudah memiliki bekal, dia sudah menguasai gitu, dia percaya diri. Nah wirausahawan juga harus memiliki kepercayaan diri gitu. Dia percaya ini, saya mampu memperoleh keuntungan dari risiko yang ada gitu, dari ketidakpastian antara untung dan rugi. Dia percaya diri bahwa saya bisa untuk memperoleh keuntungan, gak ada kan orang yang mau rugi gitu. Jadi apakah diri kalian ini termasuk orang-orang yang percaya diri? Ada nih tipsnya kalau misalnya kalian belum percaya diri, yaitu kalian tuh harus banyak belajar, menguasai satu konteks ilmu atau hal kecil aja gitu. Misal kalian menguasai, pasti kalian bakal pede kan gitu untuk menjelaskan, untuk melakukannya, karena saya sudah bisa, saya sudah menguasainya gitu. Jadi mari kita melatih kepercayaan diri kita dalam hal-hal positif, memperbanyak pengetahuan kita. Simak lagi ya, karakteristik yang kedua dari seorang wirausahawan itu optimis ya. Jadi kalau misal kalian sebagai peserta lomba, terus kalian itu berasal dari desa terpencil, tapi kalian tetap semangat walaupun saingannya itu seluruh mancanegara gitu kan, bukan cuma satu desa gitu. Itu benar-benar optimis banget, saya bisa, saya harus menang, optimis gitu ya, walaupun kenyataannya berapa banding berapa, kecil
beda banget ya. Misal orang yang di kota besar saja teknologinya misal sudah lebih canggih dari yang di desa, dari desa dia gitu, yang tempat tinggal dia yang terpencil ini. Tapi dia optimis, gak ada yang nggak mungkin kalau emang dia sudah berlatih gitu kan. Pokoknya dia tuh optimis, saya menang gitu. Wah, ini jiwanya seorang wirausahawan banget guys. Kalian optimis gak dalam menghadapi sesuatu gitu? Jadi kan wirausahawan tadi itu seseorang yang memulai bisnis baru, yang menghadapi resiko ketidakpastian antara untung dan rugi. Jadi kalian tuh harus optimis bahwa kalian bisa gitu. Jadi kalau misalnya kalian udah punya kemampuan nih, kalian udah punya skill, terus pede mulai gitu ya. Tapi di tengah jalan, pada saat prosesnya gitu, kalian mengalami pesimis. Aduh, ide gue ditiru nih gitu ya. Misal usaha aku ada yang nyanyiin nih, ya udah, inovasi baru lagi gitu. Optimis, lakukan segala sesuatunya untuk mencapai tujuan kamu. Optimis kalau kamu itu bisa gitu. Jangan pesimis, jangan membuat jangan memiliki mental block. Aduh, aku nggak bisa, aduh gini, aduh gitu, aduh gini, aduh gitu. Tapi optimislah dalam mencapai tujuan. Nah, karakteristik yang ketiga ini mandiri gitu. Jadi kalau misalnya nih ya, hal sepele aja, misal kalian menyimpan satu barang, setelah pakai nggak langsung disimpan pada tempatnya lagi. Terus saat kalian ingin menggunakannya, nanya ke orang lain, misal ke ibu, "Ma, kaos kaki aku di mana ya?" gitu. Ya itu berarti kalian belum mandiri, belum bertanggung jawab gitu kan. Kalian harus menjadi seorang yang mandiri. Mandiri itu makan mandi sendiri, bukan ya. Jadi mandiri itu ya itu kita berusaha dengan diri kita sendiri gitu kan, melakukan segala sesuatunya sendiri. Walaupun wirausaha itu nggak menutup kemungkinan kita menjalin teamwork gitu kan. Maksudnya mandiri di sini itu kita melakukannya sendiri, berpikir, menemukan ide, menjalaninya itu benar-benar mandiri, nggak tergantung sama orang lain gitu. Dimana sebagai penemu atau sebagai pelopor bisnis baru, kalau misalnya ide aja nunggu dari orang gitu kan, atau melakukan hal segala sesuatunya tergantung orang gitu. Jadi seorang wirausahawan itu memiliki 3 karakter tadi. Yang pertama percaya diri, yang kedua optimis, yang ketiga mandiri gitu. Siap menjadi seorang wirausahawan? Yuk latih ketiga karakteristik tersebut biar kita menjadi usahawan yang berhasil. Oke, sebelum aku mengakhiri video part 2 ini, aku mau sedikit mengulas ya, karena ini adalah bahasan di part 3 aku, mengulas tentang ide. Jadi ide itu kalau misalnya udah muncul, buru-buru dicatat, buru-buru direalisasikan. Bahasan tentang ide nantikan di video selanjutnya ya. Ide itu adalah menyatakan rencana menjadi sebuah realisasi gitu kan. Jadi udah jadi rencana, ya iya nyatakan gitu, action untuk biar rencana itu terrealisasi, terlaksana gitu. Tidak ada hasil tanpa kerja, dan jangan menunda pekerjaan. Oke, lagi-lagi di sini aku mau kasih peluang bisnis buat kalian. Jadi ini tuh peluangnya besar banget ya, karena bisnis ini bisa dikerjakan di mana aja, kapan aja. Terus kalian menjadi bos untuk diri kalian sendiri, mau nggak? Nah, modalnya juga cuma kemauan, memiliki karakteristik sebagai wirausahawan ya, sebagai bisnis yang tadi itu. Kalian harus pede bahwa kalian tuh bisa menjual, aku bisa berbisnis gitu ya. Jangan punya mental block, aku gak bisa iklan, gak bisa nawarin, takut gak ada yang beli. Tenang, flyer dan markomnya itu udah disediain, market komunikasinya ya, kata-kata untuk iklannya itu udah disediain. Dan misal kalian nggak optimis ya, oke, aku percaya, aku mau nih jadi pebisnis gitu kan, tapi nggak punya modal, ya ini kesempatannya gitu, karena daftarnya gratis, kalian bakal dapat training gratis, terus kalian nggak perlu stok barang, nggak repot-repot packing, jadi bisa dikerjain di mana aja enakan, terus nggak perlu modal uang gitu. Cuman kalau kalian tuh optimis apa dagangan yang kalian posting itu bakal laku. Nah, kalau misalnya udah laku, kalian bakal dapat komisi yang masuk ke rekening gitu kan. Sesimpel itu bisnisnya. Nah, tenang, di bisnis
ini. Kalau misalnya kalian udah bisa mandiri ya, segala sesuatu kan di bisnis ini tuh ada supportingnya, ada bimbingannya, dapat training online loh, gratis ya. Jadi jangan buang kesempatan buat kalian yang memang mau memulai bisnis, walaupun kalian masih bekerja ya di sebuah perusahaan gitu, tapi ngerasa nggak nyaman, mau keluar takut nggak punya penghasilan, terus atau nyaman tapi penghasilannya kurang, bisa bisnis ini bisa banget kalian jalankan setelah pulang kerja, kapanpun dimanapun kan bisa dijalankannya gitu. Jadi yang mau ambil kesempatan ini, kalian bisa kontak aku, chatnya cukup join reseller ya, bisa kontak aku di WhatsApp ini. Persyaratannya itu cuman kalian punya KTP, kalian warga negara Indonesia, terus kalian punya aplikasi WhatsApp ya, kontak WhatsApp aktif, kalian punya rekening karena komisinya bakal ditransfer ke rekening kalian gitu. Oke, sekian dulu video kewirausahaan part 2 kali ini. Kalau ada kurang dan lebih, kalau mau ada kritik silahkan tulis di kolom komentar, berkomentar dengan bijak. Terus kalau misalnya kalian suka video ini, boleh di like videonya. Kalau merasa bermanfaat, di share ke orang-orang terdekat kalian biar mereka juga tahu ada peluang usaha, ada sedikit sharing dari aku tentang kewirausahaan. Dan jangan lupa buat yang belum subscribe dan nyalakan bel notifikasinya biar gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video aku yang lain. Dadah.